Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ruang Literasi. So di video kali ini kita bakal belajar bareng lagi nih guys ya. Nah kali ini kita bakalan mempelajari terkait dengan tingkat organisasi kehidupan ya. Nah dimana tingkat organisasi kehidupan dalam biologi itu terdiri dari 11 tingkatan kehidupan. Nah, kalau kalian penasaran sama video ini, buruan nonton video ini sampai habis. Pastikan kalian udah subscribe dulu channel Ruang Literasi. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga, supaya kalian bisa dapat update video-video lainnya dari Ruang Literasi. So, tanpa memperpanjang lagi, let's start it. Oke, sahabat biologi sekalian, jadi tingkat organisasi kehidupan dalam biologi itu terdiri dari 11 tingkatan kehidupan. Nah, di mana tingkat-tingkatan kehidupan itu terdiri dari berbagai suatu kondisi dan juga terdiri dari berbagai macam khasnya gitu ya. Nah, ini merupakan gambaran ataupun alur dari tingkat organisasi kehidupan tadi. Nah, yang pertama itu ada molekul, kemudian sel, lalu masuk ke jaringan, organ, sistem organ, nah kemudian masuk ke organisme. Lalu populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga biosfer. Nah, di mana ke-11 tingkatan kehidupan ini saling berhubungan ya dari komponen paling kecil yaitu molekul sampai ke komponen yang terluas yaitu biosfer. Nah, yang pertama kita akan masuk ke molekul. Nah, jadi apa sih sebenarnya molekul itu? Jadi molekul merupakan kesatuan dari atom ya, bagian yang paling kecil, dan dia merupakan dasar dari penyusun sel ya. Sel itu terdiri dari yang namanya molekul, jadi sebagai base banget dari si sel tadi. Nah, kemudian baru nih lanjut ke poin kedua, itu adalah sel, dimana sel ini merupakan unit kehidupan yang paling kecil, yang terkecil dari makhluk hidup ya. Jadi manusia ini tuh bagian paling kecilnya itu ya, itu adalah sel yang bisa nanti kita lihat secara mikroskopis. Nah, kemudian setelah dari sel tadi, kita berlanjut ke jaringan. Nah, di mana jaringan ini merupakan kumpulan dari sel-sel tadi yang dia memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, artinya jaringan ini terdiri dari bentuk ya khas yang bisa kita lihat dan juga fungsinya sama. Nah, lalu kita akan berlanjut ke yang namanya organ. Nah, jadi organ ini merupakan kumpulan dari jaringan yang tadi, di mana dia akan membentuk bagian tubuh tertentu. Nah, contohnya ya, di manusia memiliki yang namanya organ lambung. Nah, lambung itu terdiri dari bagian jaringan-jaringan tertentu yang membentuk gitu ya, membentuk tubuh tertentu. Misalnya lambung ya, bentuknya kalian tahu khasnya, itu disebut dengan organ. Nah, setelah dari organ tadi, kemudian kita masuk poin kelima nih guys, yaitu terkait dengan sistem organ. Nah, apa sih sebenarnya sistem organ? Nah, jadi dari katanya aja sistem. Jadi sistem organ ini merupakan kumpulan organ-organ tadi yang mereka saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, contohnya misalnya sistem pencernaan. Nah, di mana sistem pencernaan ini itu terdiri dari lambung, usus, dan sebagainya yang mereka saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, itu disebut dengan sistem organ ya. Jadi, organ-organ tadi, organ lambung, usus, dan sebagainya itu saling bekerja sama. Nah, kemudian barulah nih kita masuk poin ke-6, yaitu adalah organisme. Nah, jadi apa sih sebenarnya organisme? Jadi organisme itu mudah ingatnya adalah kita sendiri itu merupakan organisme atau hewan atau tumbuhan, di mana kita ini memiliki yang namanya kesatuan berbagai sistem organ. Ya, itu disebut dengan organisme, di mana dia akan membentuk makhluk hidup yang tunggal. Nah, makhluk hidup yang tunggal itu bisa manusia, bisa hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan gitu ya. Nah, lalu untuk poin ketujuh adalah populasi. Nah, populasi ini diartikan sebagai kumpulan individu yang sejenis, jadi misalnya manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, yang mana mereka berada pada wilayah dan waktu tertentu gitu ya, menjalani interaksi dan juga hidup. Nah, itu disebut dengan populasi. Misal contohnya adalah populasi kucing, kemudian ada populasi ayam, populasi tikus. Nah, itu dikatakan sebagai populasi. Itu kumpulan individu sejenis. Nah, kemudian kita lanjut poin ke-8, yaitu adalah komunitas. Jadi apa sih sebenarnya komunitas? Mungkin gak asing lagi di telinga teman-teman. Jadi komunitas itu merupakan kumpulan populasi yang saling berinteraksi. Misalnya populasi kucing, populasi tikus, populasi ikan misalnya di laut. Nah, mereka itu saling berinteraksi, di mana beradab
suatu tempat dan waktu yang sama. Misalnya pada ekosistem laut, kemudian ekosistem gurun, ekosistem darat. Nah, itu mereka saling berinteraksi. Kemudian kita akan lanjut ke poin 9, yaitu adalah ekosistem. Jadi apa sih ekosistem? Jadi ekosistem itu adalah kesatuan dari komunitas beserta lingkungannya. Jadi dari komunitas-komunitas tadi itu mereka nggak hanya di mereka-mereka aja, namun juga berinteraksi dengan lingkungan. Nah, lingkungan ini terdiri dari dua, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Nah, biotik itu adalah yang hidup dan sedangkan abiotik adalah yang tidak hidup seperti air, tanah, batu, cahaya. Nah, itu mereka saling berinteraksi gitu ya antara yang komponen hewan tadi ataupun tumbuh-tumbuhan dengan komponen abiotik di sekitarnya. Di mana mereka itu saling berinteraksi satu sama lain dan membentuk hubungan timbal balik. Lalu dari ekosistem tadi kita berlanjut ke bioma. Nah, bioma itu merupakan kumpulan dari berbagai ekosistem ya, baik itu ekosistem darat, ekosistem laut, di mana itu berada pada suatu lokasi geografis tertentu ya. Barulah kemudian lanjut ke poin ke-11, yaitu adalah biosfer yang merupakan kumpulan dari bioma tadi yang membentuk lapisan kehidupan di bumi. Jadi ada lapisan-lapisan tertentu di mana mereka menjalani kehidupan. Oke guys, jadi itu dia video singkat ya, sharing mengenai materi tingkat organisasi kehidupan. Nah, semoga teman-teman sekalian yang udah dengerin cepat paham dan juga bisa mengerti ya untuk pembahasan biologi selanjutnya. Oke, kalau kalian suka sama video ini, pastikan kalian like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan pastikan juga nih update video-video lainnya dari Ruang Literasi. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!